Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Samsudin. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah kabar baik juga. Semangat ya. Ya tetap semangat dong Pak. Saya dengar-dengar Bapak mau mengadakan coaching bersama temannya ya. Iya, hari ini agenda saya melakukan coaching bersama dengan Ibu Reski Pak. Apa saja yang dipersiapkan pada hari ini Pak? Yang jelas saya sudah persiapkan masalah waktu ya Pak. Saya sudah sepakat sama Bu Reski ya bahwa hari ini saya akan mengadakan coaching. Saya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Reski ya Pak. Baik, kompetensi-kompetensi apa saja yang Bapak lakukan dalam coaching ini? Ya tentunya sebagai coach yang aktif Pak. Selain itu juga kehadiran penuh, kita sebagai coach dapat merasakan apa yang dirasakan oleh coachnya. Saya juga sudah membuat pertanyaan yang berbobot untuk coach saya sebentar Pak. Jadi Bapak sudah mempersiapkan kompetensi-kompetensi sebagai coach. Insya Allah sudah Pak. Di antara kompetensi yang Bapak tadi sebutkan, apa yang akan difokuskan pada saat coaching sebentar ini sama Ibu Rizky? Seharusnya ketiga kompetensi coaching yang menjadi fokus saya Pak. Tapi saya lebih memfokuskan kepada kompetensi kehadiran penuh. Saya juga akan menjadi pendengar aktif dan juga akan memberikan umpan balik apa yang dibutuhkan oleh Bu Reski sebentar. Oh, jadi kehadiran penuh dan aktif ya dalam memberikan pembalik yang Bapak nanti terapkan. Betul Pak. Oh, Bapak sudah menemukan beberapa indikator coaching, yaitu tujuannya. Apa sih harapan Bapak mengcoaching sama Ibu Rizky? Harapannya sih coaching dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Reskia pun juga akan menemukan solusi dari proses coaching sebentar Pak. Oh, jadi itu tujuannya. Iya betul Pak. Kalau begitu silakan Pak melakukan coaching sama Ibu Rizky. Terima kasih banyak Pak. Permisi, Bu Reskia silakan masuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Reskia. Nah, terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya datang di sini untuk berbincang-bincang bersama kami Bu. Ya. Nah, dengar-dengar Ibu punya masalah di sekolah, bisa cerita Bu? Ya Pak, mudah-mudahan Bapak bisa membantu saya. Saat ini saya betul-betul bingung, bahkan pusing terhadap beberapa murid saya. Di dalam kelas setiap saya belajar ada beberapa siswa yang kemudian menunjukkan sikap yang cuek, kemudian abai pada pelajaran yang saya sampaikan. Kemudian bukan cuma pada pelajaran, bahkan pada lingkungan, masalah kebersihan di sekolah itu mereka juga terkesan cuek dan abai. Mereka lebih suka main game, ekstrakurikuler, walaupun banyak di sekolah banyak pilihan, tetapi mereka tidak tertarik sama sekali. Mereka lebih fokus pada ponsel atau gawai yang mereka punya Pak. Seperti itu. Jadi saya merasa bingung Pak bagaimana menghadapi mereka ini. Seperti itu Pak yang saya hadapi sekarang. Oh iya Bu, saya mengerti kok perasaan Ibu. Jadi siswa Ibu itu kesannya mereka itu cuek terhadap pembelajaran ya. Iya. Tidak mau kerja PR dan mungkin lebih memilih menggunakan HP, handphone ya, seperti itu. Iya. Bahkan kesannya abai terhadap proses pembelajaran. Betul Pak. Artinya saya yakin Ibu sangat menyayangi siswa Ibu ya, seperti itu. Iya. Nah, apa yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah ini? Untuk beberapa hal yang sudah saya lakukan ini, saya sejauh ini memberikan nasihat. Setiap pembelajaran selalu memberikan nasihat. Kemudian saya berupaya memberikan reward, saya apresiasi setiap kegiatan positif yang dilakukan. Bahkan kalau misalnya setelah selesai pun saya melakukan kemudian kembali lagi ke posisi awal, saya kadang memberikan hukuman Pak, walaupun
secara ini itu sangat tidak dibolehkan, tetapi kadang sampai batas batas manusiawi, kadang guru dibawa kendali ya, sesekali saya melakukan itu Pak. Oh ya, baik Bu. Jadi apa yang Ibu lakukan sudah mencapai, mulai sudah menasehati, memberikan reward, Ya. apresiasi, bahkan sampai hukuman juga ya Bu, seperti itu. Kadang-kadang Pak. Oh ya, nah kira-kira nih Bu, kalau melihat situasinya seperti itu, kira-kira intinya di sini mungkin komunikasinya ya Bu, yang Iya. kurang berjalan lancar Iya. seperti itu. Nah, dari kira-kira kalau mulai angka levelnya dari 1 sampai 10, kira-kira posisi komunikasi Ibu dan murid Ibu itu berada di angka berapa Bu? Kalau komunikasi dengan mereka itu dari levelnya mungkin saya masih berada di sekitaran angka 4 dan 5 Pak. Karena kami belum, kadang mereka tertutup, mungkin juga saya yang terlalu sibuk memperhatikan temannya yang lain. Jadi kalau anak-anak yang sudah memberikan perilaku-perilaku ini yang kurang srek, kadang berkomunikasi pun kadang susah Pak. Oh ya, baik Bu. Jadi kalau melihat dari masalah yang Ibu hadapi, di mana terkadang di mana siswanya ada yang kebanyakan tertutup ya Bu, seperti itu. Terus begitu juga dengan Ibu, terkadang Ibu tidak peka, bahkan sibuk dengan mungkin dari siswa-siswa yang lain. Ya, betul. Kira-kira kalau seperti itu mungkin kalau level 10 ya mungkin agak susah ya Bu. Susah. Susah. Jauh Pak Jauh kalau sekali. betul. Kalau level 10 Jadi- mungkin saya ingin kira-kira sampai di tahap yang ke 7-8 lah, komunikasi bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin sudah seperti komunikasi personal itu mungkin sudah lebih bagus di angka 7 atau 8. Oh ya, jadi pengharapan itu berada di level angka 7 atau 8 ya Bu, seperti itu. Nah, kalau langkah 7-8 ya, apa sih langkah-langkah yang bisa Ibu ambil untuk mencapai harapan itu? Kalau yang bisa saya lakukan ini, saya akan berupaya menciptakan komunikasi yang aman, yang nyaman, yang terbuka. Kemudian saya akan berusaha menghargai setiap pendapat ataupun perasaannya. Selanjutnya saya akan berusaha bersikap jujur dan terbuka, kemudian berempati, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Ya, jadi langkah-langkah yang ini Ibu ambil ya, tentunya pertama itu membangun komunikasi ya, komunikasi yang arahnya sehat, yang positif seperti itu ya Bu. Juga Ibu juga akan berusaha menghargai pendapat dari siswa-siswa Ya. Ibu, terus jujur, menumbuhkan rasa empati. Nah, kira-kira selain itu Bu, apakah masih ada langkah-langkah lain yang bisa Ibu terapkan atau yang rencanakan Ibu mau terapkan selain itu? Saya akan berupaya untuk menggali potensi atau bakatnya, mengarahkan mereka untuk aktif ke ekstrakurikuler. Selanjutnya saya akan mencoba menghargai, kemudian terkesan tidak menghakimi apapun kesalahan yang mereka buat. Kemudian saya akan memberikan pujian, kemudian apapun yang mereka, setiap keberhasilan yang mereka lakukan, serta memberikan pengawasan. Mungkin yang ini yang lebih penting juga adalah memberikan pengawasan kepada mereka dalam setiap pembelajaran saya. Itu yang langkah upaya yang lain yang mungkin saya lakukan. Oh, jadi selain yang tadi Ibu paparkan, jadi Ibu juga mungkin ingin menggali potensi mereka, menghargai, terus memberikan pujian jika melakukan sesuatu hal yang berprestasi atau yang baik. Tentunya juga Ibu melakukan pengawasan terhadap mereka. Nah, kira-kira Bu, dari semua yang Ibu telah paparkan tadi, kira-kira strategi atau langkah-langkah yang mana yang bisa Ibu terapkan dalam jangka waktu dekat ini? Kalau dalam jangka waktu dekat ini yang paling penting kayaknya adalah komunikasi dulu Pak ya, karena semua berawal dari komunikasi yang baik. Ketika
uh, komunikasi terjalin dengan baik, insya Allah semua kegiatan akan baik. Jadi yang pertama, yang paling penting dan paling utama adalah membangun komunikasi. Selanjutnya, karena di sekolah kami itu ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang kemungkinan bisa mengasah bakat minat mereka, saya akan berupaya untuk mencari potensi apa yang ada di dalam murid ini, sehingga dengan mudah saya arahkan, oh kamu si A ikut ekskul ini, sepertinya kamu cocok dengan bantuan teman-temannya, mungkin dengan semangat dari teman-temannya yang sudah bergabung sebelumnya. Oh, oh ya. Jadi langkah awal mungkin ya Ibu akan berusaha membangun komunikasi yang baik, yang positif ya Bu. Selanjutnya dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler tadi, Ibu mencoba mengasah potensi siswa Ibu, mengembangkan minat dan bakatnya. Seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa dilaksanakan? Kalau untuk komunikasi yang baik ini kan setiap saat bisa dilakukan Pak, terutama di waktu-waktu senggang mereka di luar jam pembelajaran, di waktu-waktu istirahat. Mungkin ada beberapa tempat di sekolah yang bisa kami jadikan tempat duduk untuk sekedar sharing apapun perasaan yang mereka rasakan. Ya, jadi komunikasi itu bisa dilakukan setiap saat ya. Kemudian melihat kondisi sekolah yang sekarang ini sedang mempersiapkan beberapa kegiatan, biasanya di akhir semester kami melakukan porseni. Jadi secepat ini setelah kegiatan ini mungkin sudah bisa memilih-milih, si A bisa ikut lomba apa, kemudian memberikan solusi, kamu ikut sama guru ini, guru A atau B, ikut asah kemampuanmu karena ibu lihat kamu sudah punya potensi seperti itu. Jadi langkah yang paling kegiatan yang paling mungkin saya lakukan dalam beberapa bulan ke depan. Oh ya, jadi kedepannya mungkin ada ini ya, ada momentum yang tepat, yang baik, porseni ya Bu, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu siapa sih yang akan mendukung perubahan-perubahan yang Ibu lakukan ini? Saya sangat membutuhkan sebenarnya dalam bentuk kolaborasi Pak ya. Sekolah, orang tua, teman-temannya di sekolah, kemudian semua yang terlibat di sekolah. Jadi yang paling penting di sini adalah aktivitas orang tua di rumah, memberikan memberikan waktu bagaimana mereka membatasi untuk tidak bermain HP di rumah. Itu yang paling sering kami komunikasikan ke orang tua. Selanjutnya teman-temannya, saya akan berupaya bahwa teman-temannya ini punya pengaruh besar. Kalau misalnya mereka bergaul, kamu ikut di organisasi ini, kamu ikut di ekskul ini, kita akan bertemu ya, kita akan terdilatih seperti ini. Jadi itu yang paling. Jadi ada 4 hal ada 4 item yang insya Allah saya akan berupaya untuk membangun kolaborasi dengan 4 bagian ini, guru, kemudian teman sekolah, orang tua, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Oh iya Bu. Jadi artinya Ibu ingin melakukan kolaborasi itu ya Bu, dari 4 inti tadi, yaitu yang pertama adalah kepala sekolah, terus yang kedua adalah orang tua siswa, yang ketiga adalah teman-teman ya, dan yang terakhir adalah stakeholder yang ada di sekolah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung sesi coaching ini Bu. Nah, dari percakapan ini apa sih yang Ibu bisa dapatkan? Saya merasa senang Pak, ada beberapa hal saya bisa mendapat pengarahan atau penguatan terhadap langkah-langkah ataupun apa yang mungkin bisa memotivasi saya untuk melakukan. Saya merasa mendapat semangat atau dorongan dari Bapak bahwa yang saya lakukan ini insya Allah akan membuahkan hasil, dengan upaya bahwa saya ini sudah melakukan sesuatu yang baik. Saya merasa dikuatkan Pak, saya merasa diberikan semangat. Wah, sangat menarik ya Bu. Saya jadi tidak sabar menunggu cerita-cerita Ibu setelah melakukan hal ini. Ya. Nah, mungkin kita cukupkan ya sesi kali ini. Ya. Saya tidak sabar menunggu sesi-sesi berikutnya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan ada waktu Pak. Ya, mendengar sharing-sharing cerita-cerita apa yang telah Ibu lakukan selama ini, supaya semoga kita bisa sama-sama
dapat referensi yang baru dari pengalaman Ibu nanti seperti itu ya Bu. Ya, Bagaimana? Terima kasih banyak ya Bu saya ya, terima sudah kasih. datang menyediakan waktunya untuk datang di sesi coaching kali ini. Eh, Kegiatan ini sangat sangat memberikan manfaat juga bagi bukan cuma Ibu tapi saya juga sebagai coaching. Terima kasih banyak Bu pengalamannya. Ya. Kita akhiri sesi coaching ini Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, setelah saya mengamati tadi percakapan antara Bapak dengan Ibu Rizky tadi sebagai coach, yang saya ingin tanyakan bagaimana proses coachingnya, apa berjalan dengan lancar Pak? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, setelah saya melakukan observasi sama coaching tadi antara percakapan Bapak dengan Ibu, ada beberapa pertanyaan nih yang saya tanyakan ke Bapak. Pertama, apa saja nih Bapak sudah dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bapak tadi kan? Oh iya Pak, jadi selama proses coaching yang telah saya lakukan dengan Bu Reska tadi, apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur kerja Pak, seperti itu. Dimana saya sudah menyampaikan tujuannya, mengidentifikasinya, rencana aksi dan juga menanyakan tanggung jawab kepada coach saya yaitu Bu Reska. Selain daripada itu, saya juga sudah berusaha melakukan kesadaran penuh atau presence. Saya juga sudah berusaha menjadi pendengar aktif dan juga memberikan umpan balik terhadap masalah yang telah disampaikan oleh Bu Rizky tadi. Iya, bagus sekali penyampaian Bapak. Jadi Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Nah, sesuai apa yang telah saya amati, ada beberapa catatan di sini. Proses coaching yang Bapak telah lakukan sesuai dengan alur pertanyaan kita, mengidentifikasi, sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian mengidentifikasi masalah yang dialami oleh coachnya, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coach mencari rencana aksi atau tindakan seperti apa yang dapat dilakukan oleh Bapak sehingga dapat merangsang atau menemukan rasa tanggung jawab seorang coach tadi yang Bapak wawancarai atau coach apakah terlaksana dengan baik. Oke, saya juga tadi telah mendengar percakapan Bapak Ibu bahwa sudah fokus terhadap coachingnya, artinya Bapak sudah melakukan kehadiran penuh selama seperti tadi yang Bapak tadi sampaikan bahwa salah satu kompetensi yang ingin dicapai itu salah satunya kehadiran penuh tadi, itu sudah bagus. Kemudian setelah proses coaching berlangsung, Bapak sudah mendengarkan juga masalah antara percakapan Bapak dengan Ibu tadi itu sangat aktif. Jadi salah satu juga yang ingin dicapai tadi salah satu kompetensinya. Kemudian si coachnya tadi itu sangat merespon setiap perkataan dari pembicaraan Bapak, atau tentunya Bapak begitu juga sebaliknya. Jadi yang saya juga ajukan pertanyaan di sini, Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach, jadi sehingga coach bisa lebih terbuka lagi dari masalah yang dihadapinya. Jadi saya sangat melihat di sini sangat luar biasa Pak, sekali apa yang sudah Bapak lakukan tadi. Mudah-mudahan kedepannya sukses dan diberi kemudahan lagi. Kemudian kegiatan coach berikutnya bisa berjalan dengan lancar lagi. Oh ya, satu lagi Pak, boleh saya bertanya Pak, apa tujuannya tadi yang Bapak ingin capai dalam sebagai coach dengan Ibu Rizky? Apa tujuan yang bisa Bapak ganti tujuannya apa untuk supaya kita mengetahui apa yang dialami oleh si coach tadi? Tujuannya ya Pak ya, jadi ya tentunya kalau
kita bicara soal proses coach, ya pasti tujuannya memberikan bantuan kepada coach terhadap permasalahannya dengan harapan bahwa secara bersama-sama kita dalam artian coach dengan coach itu bersama-sama menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan si coach itu sendiri, Pak. Itu tujuannya. Ya, bagus sekali Pak. Itu sangat bagus penyampaian disampaikan oleh Bapak. Jadi untuk kedepannya kompetisi apa lagi nih yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan sebagai coaching? Oh iya, kalau melihat refleksi dari proses coaching yang telah saya lakukan bersama dengan tadi, tentunya saya ingin sekali melatih kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi berdasarkan kata kunci dari si coach tadi, Pak. Sehingga saya bisa lebih mengarahkan lagi, lebih menspesifikkan lagi sebenarnya solusi dan apa sih yang sebenarnya bisa diambil, maksudnya langkah-langkah apa, solusi-solusi apa sih yang bisa diambil sehingga masalah-masalah kunci yang tadi itu bisa terselesaikan, Pak. Seperti itu. Baik Bapak, Ibu, luar biasa. Jadi Bapak akan lebih mendalami lagi ya bagaimana alur pertanyaan kita yang lebih baik lagi, Iya, Pak. supaya Bapak dapat melakukan coaching yang lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih sudah melakukan tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri di sini. Terima kasih atas kesempatan Bapak. Sama-sama, Pak.